Ini karena partisipan masih 11 orang, 10 orang ya. Ustazah tunggu dulu sampai 5 menit. Teman-temannya yang belum masuk ke sini, silahkan nanti bisa dimasifkan di grup-grup untuk segera masuk ke Zoom ya. Nanti akan segera kita mulai pembahasannya, mulai dari nomor 6 ya, karena dulu nomor 6. Karena yang pembahasan sebelumnya kan sudah sampai nomor 5. Nah, sekarang ke nomor 6. Sambil menunggu teman-temannya masuk, silahkan kalian bisa mengerjakan kembali soal yang sudah Ustazah upload di LMS ya. Biar nanti waktu pembahasan tidak blank karena soalnya belum mendownload soal. Gitu dari Ustazah, kita tunggu dulu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Ini partisipan 19 orang. Jumlah total partisipan seharusnya 85 ya. Jadi ini baru berapa persen ini ya dari 85? Seperempat mungkin ya, sekitar baru seperempat saja yang gabung. Minta tolong kepada yang sudah bergabung untuk segera meminta teman-temannya segera bergabung ke Zoom geografi karena akan kita segera mulai pembahasan soal geografi, melanjutkan dari yang kemarin soal UM-UGM. Yang sudah bergabung, Ustazah minta untuk di-on-kan kameranya, ya biar Ustazah tahu. Ya, silakan di-on-kan kameranya. Ini salah satu adab dalam mengikuti pembelajaran online ya menggunakan Zoom atau mengikuti seminar menggunakan Zoom. Nanti silahkan kalian meng-on-kan kameranya masing-masing. Jilbabnya silahkan dirapikan terlebih dahulu gitu ya. Ini semua sudah mengerjakan soal ya, sudah mendownload dan mengerjakan ya.
Baru ada 22 partisipan. Ya. Ustazah ulangi lagi, silakan meng-on-kan kameranya. Yang tidak bisa boleh maksudnya yang tidak bisa hadir di sini nanti izin ke Ustazah ya. Sudah ada 3 orang yang izin. Mbak Asna, Mbak Yumna, Mbak Mufid izin. Dan jangan lupa di LMS sudah Ustazah bikin daftar hadir ya. Jadi silakan nanti mengisi daftar hadir di situ. Bagi yang lintas jurusan tidak bisa mengisi ya, karena Ustazah hanya membuat daftar hadirnya itu untuk anak IPS saja. Nanti untuk yang kelas IPA nanti silahkan merename namanya ya. Seperti ini Mbak Fauziah Mufidasuni sudah merename namanya. Terima kasih. Jadi nanti untuk yang IPA atau yang lintas jurusan nanti akan Ustazah presensi secara manual. Silahkan di-on-kan kameranya. Ini Ustazah biar tahu ya, kalian ada di laptopnya masing-masing. Biar Ustazah tidak, kesannya tidak monolog gitu ya. Ya, Mbak Anissa Budi juga sudah meng-on-kan, sudah merename namanya. Silakan di-on-kan kameranya. Yang hadir 22 siswa. Silakan di-on-kan kameranya ya. Jika tidak tahu cara meng-on-kan kamera, di bawah itu ada gambar video. Kalau masih centang, itu bisa diklik untuk meng-on-kan kamera. Baru ada 3 orang ini yang meng-on-kan kamera. Yang lain silakan kameranya di-on-kan. Ya, ada 24 siswa yang sudah bergabung. Bagi yang belum on kamera, Ustazah doakan semoga Allah membukakan hatinya untuk bisa on kamera gitu ya. Salah satu kunci sukses dari pembelajaran ini adalah kalian bisa fokus menghadap laptop dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kita mulai ya. Sudah ada 26, semakin banyak yang bergabung. Ustazah mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UM/UGM 2017. Bagi yang belum punya soalnya, silahkan bisa mendownload di LMS, gitu ya. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas beberapa soal. Ini sampai soal nomor 6 kalau tidak salah ya, sampai resolusi citra.
Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan di soal nomor 7 di bagian kontur. Kalau tidak salah ini nomor 7 ya, tidak ada nomornya di sini. Jika nanti dalam pertengahan pembahasan ada yang ditanyakan, nanti boleh langsung buka mic-nya kemudian bertanya gitu ya. Jadi tidak usah menunggu sampai selesai, kalian boleh buka mic lalu bertanya. Nah, Ustazah mulai dulu sebentar. Nah, ini pertanyaan tentang kontur ya. Kontur ini kalian pelajari di kelas 10 semester 1 itu tentang peta, PJ, dan SIG gitu ya. Nah, kontur itu apa? Kontur itu adalah garis imajiner atau garis maya. Garis maya itu berarti kalau di peta itu ada garisnya, di kenyataan atau di yang sebenarnya itu tidak ada. Jadi hanya garis maya atau garis imajiner pada peta yang menggambarkan lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, garis kontur ini biasanya tergambarkan di peta RBI. Ya, RBI itu adalah peta rupa bumi Indonesia. Nah, peta RBI ini adalah peta peta resmi begitu ya. Peta resmi yang dibuat oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. BIG ini merupakan badan yang dia fungsinya salah satunya adalah memproduksi peta-peta wilayah Indonesia. Dan salah satu produk dari BIG ialah RBI atau Peta Rupa Bumi Indonesia, yang ini bisa di-download secara free di websitenya BIG ya. Websitenya nanti boleh kalian mencari di tanahairku.go.id. Nanti di situ ada menu untuk mendownload peta RBI. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti yang Ustazah tunjukkan di layar. Nah, garis kontur itu yang seperti apa? Nah, garis kontur itu yang warnanya orange gitu ya. Warnanya orange, kemudian bentuknya seperti ini, jadi kayak benang ruwet gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini setiap garis ini dia menggambarkan ketinggian tertentu gitu ya, yang sama. Jadi satu garis ini memiliki ketinggian yang sama. Nah, gitu. Nah, untuk garis kontur ini masing-masing garisnya dia memiliki nilai. Nah, nilainya berupa ketinggian. Nah, tergantung lokasi yang digambarkan ini apa gitu ya. Kalau berupa pegunungan, maka semakin ke dalam. Jadi garis kontur itu biasanya dia tertutup gitu ya, membentuk poligon yang tertutup. Semakin ke dalam, nilainya semakin besar itu pegunungan. Kalau semakin ke dalam, misalnya ini ya, mana? Nah, ini misalnya ini ya, ini kan poligon tertutup. Nah, semakin ke dalam ke sini, kalau ini angkanya semakin besar, maka dia pegunungan. Tapi kalau semakin ke dalam ke sini, dia angkanya semakin kecil, maka dia cekungan atau lembah atau bisa jadi danau seperti itu ya. Nah, fungsi dari garis kontur sendiri ya ada beberapa. Salah satunya adalah untuk mengetahui bentuk muka bumi yang tergambar pada peta gitu ya. Jadi topografinya seperti apa? Apakah itu merupakan daerah landai atau merupakan daerah berbukit atau daerah terjal atau daerah dengan kemiringan yang terjal seperti daerah pegunungan atau perbukitan seperti itu. Nah, Ustazah beri contoh di gambar ini kan ada kontur yang jarak antar konturnya atau intervalnya ini lebar-lebar gitu ya. Nah, yang di sebelah sini jarak atau intervalnya dia lebih sempit. Nah, ini bahkan seperti seperti garis tebal gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah kumpulan dari garis-garis kontur yang memiliki interval rapat. Nah, apa bedanya garis yang modelnya seperti ini dengan garis yang modelnya seperti ini? Ada yang mau menjawab dulu? Bedanya antara garis kontur yang intervalnya rapat dengan garis kontur yang intervalnya lebar seperti ini. Ada yang mau menjawab?
Boleh siapa, Bos? Kalau misalnya yang rapat itu, kalau nggak salah yang curam, Bos, atau Gimana? kalau yang garis kontur rapat itu dia berarti permukaannya curam. Iya. Jadi kalau yang intervalnya rapat seperti ini, maka menandakan bahwa wilayah ini terjal gitu ya, atau curam. Wilayah dengan kemiringan yang terjal ya. Kalau wilayah dengan garis kontur yang seperti ini agak punya jeda seperti ini, berarti ini menggambarkan wilayah yang landai, atau kalau misalnya tidak ada garis konturnya ya berarti dia wilayahnya datar seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah kenapa di sini garis konturnya lebih rapat daripada di sini. Nah, ini kita lihat bentukan sungai ya, yang warnanya biru, kemudian ada garis-garisnya, ini adalah sungai. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti ini sungainya ini ada lerengnya, berarti lereng sungainya agak terjal, atau sungainya ini dia masuk ke dalam gitu ya. Bentuknya seperti jurang seperti itu, tapi bawahnya di sini adalah sungai. Maka wilayah di kanan dan kirinya terdapat atau tergambar garis kontur yang terjal, garis kontur yang memiliki interval yang rapat. Nah, bagaimana cara menghitung kontur interval dari garis kontur ini? Ada dua cara ya, seperti yang dicontoh ya, seperti yang di soal gitu ya. Di soal menyatakan bahwa gambar di atas menunjukkan garis kontur yang terdapat pada suatu peta dengan interval kontur berapa. Nah, ini pada soal ini kita diminta untuk mencari interval kontur pada peta yang sudah tergambar. Ya, petanya seperti ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau cara menghitung garis kontur? Ada dua cara. Yang pertama menggunakan rumus kontur interval. Ya, CI ini adalah kontur interval. Rumusnya CI sama dengan 1/2000. Angka 2000 ini adalah konstanta. Ya, jadi ini tetap gitu ya. Angka tetap. Jadi 1/2000 kali S. S ini adalah penyebut skala. Nah, jika di peta yang yang kita disuruh mencari garis kontur ada skalanya, ya. Jadi jika petanya ada skalanya, kalian bisa mencari menggunakan rumus ini, gitu ya. CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Tapi bila petanya tidak ada skalanya seperti yang ini, maka kalian bisa mencari dengan cara lain, yaitu mencari selisih antar dua garis kontur. Nah, di sini ada angka-angka ini ya. Ini adalah angka konturnya atau nilai konturnya. Maaf. Nah, kalau di garis ini ada nilai 100 misalnya ya, berarti dia wilayah yang dilalui oleh garis ini memiliki ketinggian 100. 100 ini mdpl ya, jadi 100 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di sini tertulis 200, maka wilayah yang dilalui garis ini memiliki ketinggian memiliki ketinggian 200 di atas muka air laut. Nah, kita lihat dulu antar garis kontur ini dan garis kontur ini itu ada atau melewati beberapa garis kontur. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita buat perpotongan antar dua garis kontur, kemudian kita hitung jumlah kontur yang dilalui ada berapa. Nah, ada 4 ya tadi ya, ada 4 garis kontur. Nah, sekarang kita mencari selisih dari selisih dari nilai kontur yang ada, ya, yang diketahui. Ini 200 dikurangi 100. Jadinya berapa? 100 kan? 100 kemudian dibagi jumlah garis kontur yang melewati tadi. Ya, berarti 100 dibagi 4. Nah, 100 dibagi 4 berapa? 25 meter. Jadi interval kontur pada peta ini adalah 25 meter. Gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Untuk mencari interval kontur pada peta yang tidak memiliki penyebut skala, maka dilakukan perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, cari dua garis kontur
yang memiliki nilai konturnya. Misalnya ini dan ini. Itu ya. Ini ke sini boleh nggak Ustazah? Boleh, gitu ya. Tadi kan kita sudah menghitung dari sini ke sini. Nah, coba kita hitung dari sini ke sini. Nah, kalau kita sudah tahu ini ya, sudah tahu oh ini dan ini ada nilai interval konturnya. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, terus kita hitung garis kontur yang dilewati oleh garis yang kita tarik tadi. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis kontur yang dilewati. Kemudian dikurangi nilai konturnya. Ya, 200 dikurangi 100 sama dengan 100 meter dibagi jumlah garis kontur yang dilewati dibagi 4. Nah, jadi 25 meter. Gitu ya. Nah, hasilnya sama walaupun kita tarik ke sini dan ke sini hasilnya sama. Gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan atau jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Sudah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah lanjutkan penjelasannya dulu. Ini masih tentang garis kontur. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada peta lagi, ya, yang juga tidak ada penyebut skalanya atau tidak ada skalanya. Kalau misalnya kita diminta untuk menghitung berapa kontur interval dari peta ini, maka sama tadi caranya. Kita cari 2 garis kontur atau kita cari garis kontur yang memiliki tinggi dulu gitu ya. Kita cari beda tingginya dulu. Oh, yang ini ya. Maka kita tarik garis ke sini antara 1.300 dan 1.200. Nah, kita hitung berapa kontur yang dilewati ya. Mohon maaf. Ini ya yang dari garis tebal ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis kontur yang dilewati oleh perpotongan garis kontur 1.300 dan 1.200. Nah, kemudian kita cari selisih atau beda kontur dari 2 garis kontur ini. Ya, 1.300 dikurangi 1.200, yaitu 100 ya, beda konturnya 100 meter dibagi jumlah kontur yang dilalui. Tadi jumlah kontur yang dilalui ada 10 ya. Berarti 100 dibagi 10. Hasilnya adalah 10 meter. Jadi selisih kontur antar garis kontur ini adalah 10 meter. Nah, kemudian kalau ini ke sini bisa nggak Ustazah? Tadi kan bisa ya. Kalau yang gambar yang tadi, yang ini. Nah, sebentar. Kok nggak bisa? Sebentar, ini agak macet ini. Nah, kalau yang garis ini kan bisa. Kenapa bisa? Karena ini masih satu potongan gitu ya. Ini garis kontur yang ini sama yang ini dan ini itu masih jadi satu, istilahnya begitu. Masih satu rangkaian. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini dan ini itu sudah berbeda karena taunya beda dari mana? Ini ada pembatasnya, ini sungai ya, jadi berupa sungai tadi. Jadi kalau ini ini kan ke sana, itu tidak bisa karena ini udah beda gitu ya. Sudah beda. Begitu jelas ya. Terus tadi Ustazah di awal bilang bahwa garis kontur ini dia berfungsinya adalah untuk mengetahui topografi atau bentuk muka bumi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat gambar yang di bawahnya. Nah, misalnya ini ya, ini salah satu contoh dari kontur tertutup itu seperti ini. Jadi garis konturnya membentuk lingkaran atau poligon yang tertutup seperti ini. Nah, kalau kita melihat garis kontur yang dia bentuknya bulat, ya ini kan bentuknya bulat. Nah, sama seperti yang ini. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bentuk muka buminya berupa punggungan bukit atau gunung, atau bisa jadi bentuk muka buminya berupa cekungan atau danau. Nah, tergantung dari nilai kontur yang digambarkan.
kalau semakin ke sini, semakin ke dalam, nilai yang di A ini dia lebih besar daripada yang di luar, maka bentuknya adalah pegunungan. Jadi misalnya nilai A ini 41, nilai yang paling luar, garis luar ini 39 misalnya ya. Maka bentuknya pegunungan. Nah, ini seperti ilustrasi yang ada di atasnya. Jadi nilai A ini dia lebih tinggi, kemudian nilai yang paling luar dia lebih rendah. Maka kemudian kalau dia ditarik garis, nah akan terlihat akan membentuk bentuk muka bumi berupa cengkukan ke atas ya atau pegunungan. Nah, kalau misalnya nilai A ini lebih rendah, misalnya yang dibalik ya, yang di sini ada 30, kemudian yang paling atas, yang paling luar di sini adalah 41, maka bentuk muka bumi yang diperlihatkan itu berupa cekungan. Jadi nanti kebalik seperti ini. Nah, yang ini yang jadi yang paling atas di sini ya. Kemudian ke sini, terus yang A, yang ini, yang paling dalam, ini apa namanya? Memiliki nilai yang paling rendah. Nanti bentuknya seperti cekungan seperti ini. Gitu ya. Nah, insya Allah sudah paham dengan tentang garis kontur tadi. Nah, ini untuk garis kontur biasanya sering ditanyakan di soal-soal ya, baik kalau dulu UN itu pasti ada satu soal tentang garis kontur ya. Sekarang UTBK, di UTBK dan UGM terutama, itu soal tentang garis kontur ini biasanya akan keluar satu soal gitu. Ustazah lanjutkan, nomor 8, berarti tadi nomor 7 ya. Masalah mendasar, sebentar. Soalnya ketutupan. Masalah mendasar yang menghantui dunia akan habisnya energi fosil sebagai penggerak peradaban manusia adalah, sekarang saya tanya dulu, energi fosil itu apa gitu ya? Energi fosil adalah energi yang berasal dari proses alam yang apa namanya? Memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi dalam pembentukannya memerlukan waktu yang lama, maka disebut sebagai energi fosil gitu ya. Jadi kayak fosil itu kan apa namanya berasal dari misalnya fosil dinosaurus ya, dia apa terbentuk selama jutaan tahun misalnya. Nah, energi fosil ini juga dia terbentuk selama jutaan tahun ya, berasal dari jasad klinik dan lain sebagainya. Ini mohon maaf waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya Zoom-nya mati, kalian bisa join lagi di link di LMS. Nah, saya lanjutkan. Untuk energi fosil ini, contoh dari energi fosil, yaitu gas alam, kemudian apa namanya, batu bara, kemudian minyak bumi. Ya, jadi yang paling besar itu ya minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, itu adalah salah satu contoh dari energi fosil. Nah, energi fosil ini ternyata jumlahnya atau keberadaannya di muka bumi ini itu tidak sebanding dengan konsumsi energinya gitu ya. Untuk saat ini. Jadi jumlahnya tidak sebanding dengan konsumsi energi yang dipakai dari energi fosil. Nah, konsumsinya tentunya lebih banyak daripada sumbernya gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan dalam dunia energi di dunia ini gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa itu menjadi permasalahan? Karena ya kalau di soal ya klausulnya opsi A, harga minyak dunia cenderung selalu naik. Ya, ini benar ya, mengikuti apa namanya kalau di hukum ekonomi gitu ya, permintaan dan apa namanya harganya naik karena apa sumbernya berkurang tapi permintaannya naik gitu, maka naik. Kemudian produksi minyak di Timur Tengah menurun ya. Ini salah satu penyebabnya juga karena beberapa minyak-minyak itu sumber-sumber minyak itu makin lama kan makin habis gitu ya. Kemudian Amerika memborong minyak secara global. Nah, ini juga bukan masalah gitu ya. Kalau sumbernya banyak ya tidak akan menjadi masalah, mau diborong kan nggak akan habis gitu ya kalau sumbernya banyak caranya. Kemudian tahun untuk pembentukannya. Nah, ini yang benar gitu ya. Jadi nomor 8 jawabannya yang paling benar adalah yang D. Karena perlu jutaan tahun untuk pembentukannya. Jadi kalau misalnya sekarang habis,
maka ya sudah habis gitu. Karena untuk membuatnya lagi, untuk membentuk lagi, itu perlu proses jutaan tahun ya. Sementara kita kan hidupnya tidak jutaan tahun ya. Manusia itu hidupnya paling kalau seperti Rasulullah ya 63 tahun gitu ya. Atau kalau misalnya orang-orang di Jepang itu yang memiliki umur harapan hidup banyak, misalnya sampai 100 tahun ya, hanya 100 tahun saja gitu ya. Tidak sampai jutaan tahun. Nah, sementara proses pembentukan energi fosil tadi sampai jutaan tahun. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan mendasar yang menghantui dunia akan habisnya energi fosil. Nah, materi ini kalian nanti akan pelajari atau sudah mempelajari ya di kelas 11 gitu ya, di sumber daya alam, sumber energi seperti itu. Nah, kalau energi fosil habis, maka apa yang dilakukan? Nah, sekarang negara-negara di dunia ini sedang mengembangkan yang namanya energi alternatif ya. Energi alternatif ini nanti sebagai pengganti apabila energi fosilnya habis atau sebagai cadangan gitu ya apabila nanti energi fosilnya habis. Nah, energi alternatif itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah energi matahari. Nah, sebenarnya negara kita Indonesia gitu ya, ini energi yang berasal dari matahari ini kita tiap hari merasakan ya, kita dapat tiap hari gitu ya dan gratis gitu ya. Karena kita ada di wilayah tropis gitu. Beda dengan di wilayah subtropis yang mana mereka tidak setiap hari ya mendapatkan sinar matahari. Nah, kita sebenarnya patut bersyukur gitu ya. Nah, apa yang kita bisa dapat dari energi matahari? Nah, sekarang energi matahari ini sedang dikonversi menjadi energi listrik ya melalui solar cell seperti itu. Kalau kalian jalan-jalan ke di Jogja misalnya, Ustazah pernah lihat. Kalau di sepanjang jalan itu ada tiang, kemudian di atas tiang itu ada papan kotak gitu biasanya warnanya hitam. Nah, itu adalah contoh dari solar cell. Nah, di negara kita pemakaian solar cell ini belum masif gitu ya. Bahkan kalau misalnya rumah-rumah tangga seperti rumah-rumah kita, kalau mau memasang solar cell itu harganya masih sangat mahal gitu ya. Jadi untuk instalasinya itu sangat mahal. Yang pertama, yang kedua kalau misalnya teknisinya itu masih jarang atau belum banyak ya, seperti listrik. Kalau listrik kita bisa nelpon PLN 123 nanti datang. Tapi kalau misalnya rumah kita dipasang solar cell terus rusak, ya kita nggak bisa nelpon 123. Nah, itu masih susah, teknisnya masih susah. Nah, padahal ini sebenarnya kalau kita mau menghemat konsumsi listrik ya kalau kita mau menghemat konsumsi listrik, dan listrik itu kan untuk dapat listrik perlu batu bara gitu ya. Kita perlu batu bara. Walaupun PLTA yang menggerakkan turbinnya itu siapa sih? Ya, ada batu baranya di situ. Jadi konsumsi energinya kita besar karena konsumsi listrik kita besar. Kalau misalnya konsumsi listrik kita itu bisa kita ganti menggunakan solar cell, ya otomatis itu sebenarnya akan bisa mengurangi banyak gitu ya. Kita bisa mengurangi konsumsi listrik dari PLN seperti itu. Semoga salah satu dari sini nanti bisa jadi bosnya atau bisa jadi pemiliknya dari ini ya nanti yang memproduksi solar cell seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 9 ada gambar seperti ini. Ini adalah contoh analisis spasial SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah, ini beberapa waktu yang lalu di soal nomor berapa itu ya, ini sudah Ustazah pernah bahas tentang analisis SIG atau Sistem Informasi Geografi. Jadi analisis SIG itu adalah analisis spasial. Analisis spasial itu ada beberapa macam gitu ya. Ada 5 macam. Kalau kemarin di semester kemarin Ustazah menjelaskan ada 5 macam analisis spasial, yaitu buffering, overlay, kemudian network analysis, kemudian lupa. Ada 2 lagi lupa. Ada yang ingat? Nah,
Tapi yang sering keluar di soal-soal itu adalah analisis, buffering, dan overlay. Nah, yang kita lihat di gambar ini adalah analisis apa? Overlay gitu ya. Jadi ada dua data dengan perbedaan atau ada dua peta yang memiliki dua layer yang berbeda isinya gitu ya. Yang satu ini sama-sama peta administrasi wilayah yang sama ya kalau dilihat dari bentuknya, tapi memiliki informasi yang berbeda. Yang satu bentuknya seperti ini ya perpotongannya, kemudian yang satu harganya seperti ini. Nah, kemudian dari dua data ini digabung menjadi satu, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat modelnya ya dari ada dua peta, kemudian dianalisis spasial, terus hasilnya seperti ini, maka ini adalah contoh dari ilustrasi analisis overlay. Ya, analisis overlay itu adalah analisis tumpang susun dua. Berarti harga satunya 19.000. Menghasilkan peta yang baru. Itu yang 2 liter. Mohon maaf, ini yang belum di mute suaranya siapa ya? Soalnya kedengeran. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti silakan kalau misalnya mati bisa join lagi melalui link LMS ya. Ustadzah lanjutkan. Ini Ustadzah buka dulu soal yang nomor berapa ya? Soal lalu nomor 2 kalau nggak salah. Karena temanya sama. Sebentar. Nah, ini bagi kalian yang nantinya mau UGM ya. UGM itu kalau yang soal geografinya itu seperti ini gitu ya. Jadi memang agak susah gitu ya, karena yang membuat dari Fakultas Geografi dan Fakultas Geografi itu punya standar yang agak tinggi untuk soal-soal geografinya. Jadi agak beda dari soal-soal UTBK gitu. Nah, di soal nomor 2 ada analisis seperti ini gitu ya. Dari misalnya ini gambar sungai, kemudian setelah dianalisis gambar sungainya ada poligon yang melingkupi. Nah, ini adalah analisis buffering. Jadi tadi ya ada analisis buffering. Analisis buffering itu adalah pembentukan poligon baru berdasarkan jarak. Nah, biasanya dipakai untuk buffering sungai, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada